Stabilizer itu menghubungkan antara suspensi sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini stabilizer. Jadi bila sebuah batang baja ujung yang harus diikat dengan kuat pada batang yang diam, ujung lainnya diikat pada arm, maka apabila armnya bergerak turun naik, maka batang baja itu ini akan cenderung menahan gerakan tadi. Maksudnya itu stabilizer. Dengan demikian timbul efek penyerapan seperti bekas gaun atau lead spring atau bekas bulir. Torsion spring. Nah, stabilizer itu bisa di belakang maupun di depan. Biasanya dia bentuk begini. Nah, ini model McPherson suspensi. Jadi suspensi model McPherson ini tidak memiliki upper arm. Di atasnya nggak ada, sehingga konstruksinya sederhana dan tidak perlu penyetelan front wheel, alignment atau tool. Oh iya, model McPherson suspensi tidak perlu penyetelan front wheel, alignment dan tuannya nggak perlu. Ini peredam kejut atau shock absorber. Fungsinya untuk mencegah timbulnya tumbukan, untuk mencegah tumbukan yang diterima oleh roda diteruskan ke bodi kendaraan. Tapi tanpa adanya peredam kejut, jalannya kendaraan akan menjadi shock absorber berfungsi untuk menyerap kelebihan elastisitas gas yang cenderung berayun. Loh, kalau bekas saja kan berayun. Nah, untuk menyerap itu didobeli dengan shock absorber atau shock breaker. Kalau yang pakai bekas kuil gede, berarti shock breakernya ada di tengah bekasnya seperti tadi. Nah, ini dalamnya itu sebenarnya ini. Oli Pak ini. Ya. Oli Pak. Ya, olinya kalau shockbreakernya naik, ya oli turun. Kalau shockbreakernya ada kejutan Jus. tekanan, olinya naik. Nah, itu lubang itu yang mengatur penahan kejutnya itu sebenarnya itu. Pakai piston di tengahnya. Karena shockbreaker itu biasanya juga ada pernya yang belakang, kalau yang depan enggak. Ada shockbreaker yang pakai tambahan angin yang belakang depan. Ada pentilnya itu di depan itu.
Nah, kalau ada tambahan angin, itu tekanannya diatur, tidak sembarangan. Kalau terlalu banyak angin kan keras. Terlalu keras gitu. Ya. Intinya shockbreaker itu di dalamnya kan ada oli, terus ada seal shockbreaker, Ada per. terus ada per juga di dalamnya, supaya pada saat, nah kalau shockbreaker belakang itu kelihatan pernya, kalau shockbreaker depan nggak ada itu kalau motor, nggak kelihatan maksudnya. Tapi Jadi kayak gini di aja. tengahnya tetap ada. Pernya ya. Ya, itu untuk mengembalikan posisi pada saat tidak terjadi tekanan shockbreaker. Nah, kuncinya kalau shockbreaker depan itu yang bikin bocor adalah seal dan asnya. Makanya kalau punya motor yang depan udah berkan ada tabu nomor as kan, yang gede, yang stainless, itu kalau sudah kelihatan kotoran, berarti itu sealnya yang bocor, itu cepat diganti. Karena kalau asnya seperti itu luka, diganti seal sama olinya juga percuma. Jadi kalau kelihatan belum parah itu, jadi asnya jangan sampai luka Baret. atau baret. Kalau baret, diganti sealnya tetap bocor. Jadi cara mengatasi itu betul. Dan ukuran olinya itu udah satu paket. Kalau mengganti oli shockbreaker itu pakai tube kayak pasar gigi ya. Itu udah ukurannya udah segitu. Dan ditambah nanti bisa keras. Ya. Tapi kadang-kadang juga nggak nyampe, paling motor terus. Iya, bisanya. Masih ada sisa. Iya. Ya. Jadi kalau semuanya itu jawabannya udah ukurannya. Jadi kuncinya kalau sudah depan itu, kalau sudah batangnya itu kotor karena oli, biasanya kan oli keluar, ada debu nempel, nah itu udah kelihatan. Jadi itu cepat diganti sealnya, kuncinya sealnya. Karena seal itu yang merapatkan antara oli dengan batangnya. Kalau sudah asnya itu harus diganti. Kalau di chrome nggak tahan juga, harus ganti yang baru. Jadi untuk shock absorber atau peredam kejut, jadi pada peredam kejut mengerut atau piston di dalam silinder meluncur dan mendorong minyak yang ada di bawah piston. Maksudnya ini, kalau ada tekanan ini ke bawah, nah, berarti ini nanti naik melalui pintu kecil ini. Kalau dia ini tidak ada tekanan, dia naik, berarti ini turun. Jadi perpindahan dua ruangan itu, cuma lubangnya itu kecil, sehingga dia bisa menahan. Ya, itu cara kerjanya. Nah, kalau sobek ke belakang yang motor itu agak susah itu. Kalau ganti seal, karena tabungnya kecil. Di dalam pel itu ada tabung.
Dan itu kalau buka harus digergaji. Jadi yang rata-rata yang bisa diservis adalah yang depan, belakang itu jalan. Karena diservis juga akan bocor lagi. Ini cara kerja. Oh, berarti ini tekanan ke bawah. Jadi oli akan naik ke sini. Kalau ini naik balik, olinya pintunya beda dari sini turun. Ini ada 2 pintu. Ini untuk saat tekanan atau jalan itu agak turun gitu. Nah ini makanya ini stopper akan turun. Nah kalau turun berarti olinya yang bagian itu ini naik, ini naik. Ya. Kebalikan, kalau saat dalam datar nggak ada ini, berarti ini balik karena di dalamnya ada pel. Ini kan gambar pel ini. Gambar pel yang dipotong dalam ini. Saat nggak ada tekanan, dia naik. Berarti oli turunnya lewat pintu sebelah kanan ini. Ini ada dua area. Kalau yang sini naik, yang sini turun. Boleh kan kalau nggak ada tekanan, di sini turun, di sini naik. Antara ruang ini dengan ruang ini. Cara kerjanya gitu. Ini jenisnya ada jenis karbon. Karbon. Rodanya di bawah ya Pak ini. Nah, ini kan roda ini. Nah ya di situ ya, asnya. Asal roda. Jadi jenis ini berisi gas tekanan tinggi. Jadi yang di dalamnya adalah gas yang memiliki sifat peredam yang sangat stabil. Jadi tidak oli, tapi dalamnya adalah gas. Lebih mahal kalau yang ini Pak. Ya. Jadi keuntungannya jenis karbon ini radiasi panas sangat baik. Radiasi panas baik karena tabungnya single, tabungnya cuma satu. Tidak terjadi kejutan hidrolik saat terjadi perubahan gerakan. Tidak terjadi suara mesin apabila minyak mengalir melalui kacau. Tapi tetap ya di dalamnya ada piston. Gasnya ada gas nitrogen. Nah ini yang stabilizer tadi itu bisa dipasang di depan maupun di belakang. Jadi untuk fungsi stabilizer itu untuk mencegah
kendaraan itu melayang pada saat belok. Contohnya adalah nih, kayak U. Strut bar itu untuk batang penumpang. Ini untuk menopang lower armnya agar tidak bergerak ke depan dan ke belakang pada saat kendaraan berjalan. Strut bar ada penangnya. Jadi biasanya juga dikasih karet. Maksudnya tidak lari ke depan belakang sebagai pemegang. Ini tadi proses suspensi yang depan, kalau sekarang yang suspensi ini masih pakai bekas daun ya kan? Model rigid. Real axle itu rumah as ya. Jadi ada bekas daun dan shock absorber. Ini sudah tidak pakai model bekas daun, cuman pakai lower control sebagai pemegang tadi. Jadi ini ya, WC Pak. ya. Mau berhenti dulu Pak. Ada oil spray, ada lower control arm yang atas, ada lower arm. Jadi ini upper, ini yang ini. Terus yang bawah lower. Ini spraynya atau fan kanan kiri. Terus ada letter code lateral code. Nah ini biasanya untuk mobil-mobil yang mobil angkutan orang, maksudnya mobil bukan bis lah, bis masih pakai gas daun. Bis itu termasuk berat. Mobil pribadi, yang mobil kecil itu pakai model sesuai kegiatan yang dengan bekas kulit. Ini termasuk suspensi belakang yang independen atau sendiri-sendiri, tapi tetap masih ada hubungannya dengan stabilizer. Kalau stabilizernya dia hubungan kanan kiri. Ini kalau ini ada rail stabilizer. Sama ini kanan kiri. Biasanya stabilizer tuh yang kalau di mobil itu kan ada warnanya kuning apa gitu ya. Itu ya Pak. Ya, dicat kuning. Biasanya di beda. Kayak letternya letter U.
beku gini ya. Iya. Itu memang bisa membuat lebih stabil, Pak. Ya kan dia dipegang, Mm-mm. tapi ujungnya di sini. Sorry. Ini kan hubungan antara ini dengan ini. Mm-mm. Pemegang As mobil, as roda ya. Tapi kalau yang mobil sedan jarang kayak Mm-mm. jarang kelihatan, atau mungkin ketutup oleh bodinya. Sebetulnya dia sudah ada ya, Pak, yang sedan itu. Stabilisernya udah punya berarti. Coba. Sedannya. Ya. Dari standar mobil sedan tuh ada nggak stabilizer? Setahu saya nggak ada. Nggak ada. Dia lebih soalnya mobil itu kan peruntukannya bukan untuk angkutan Barang. barang. Hmm. Kalau kejang itu masih Double. simpel loh. Hmm. Maksud barang juga bisa. Hmm. Nah, ada ukuran ban, Ya. ada radial, ada bias. Oh, radial. Nah, itu radial. Ini satu itu thread atau kembangannya ya. Mm-mm. Dua itu titik. Tiga crossfit atau ini dalamannya. Hmm. Empat, benar, Leader. lima, Speedbike. tujuh. Pak, katanya standar mutu di Indonesia dengan di luar negeri untuk lapisnya itu beda ya, Pak? Beda lah. Karena apa? Karena harga ya mungkin ya, Pak? Ya, Hmm. kalau orang kita itu kan yang penting murah. Murah. Kualitasnya nanti dulu. Wassalam. Mungkin sejalan Pak ya. Kualitasnya insya Allah gitu, Pak. Tapi kita itu termasuk yang Bridgestone itu termasuk bagus. Bagus ya. Piston kan bikinan kita ya, Pak. Ya. Apalagi Sama ini untuk umum. Ya. Apa? Jasa tunggal. Ada lagi, Pak, yang Dunlop. Kalau Dunlop itu kayak dalam juga. Dalam juga ya, Pak. GT mah bagus kan Pak? Ya. GT. Gajah tunggal. Gajah Tunggal. Jasa tunggal itu dulu Di Bogor ya, Pak, pagi. Iya. Jadi memang kan soalnya itu kan apa ya, tingkat penggantinya kan tinggi. Cuman kalau perhatian ya, kalau Bridgestone itu lebih lentur gitu ya. Terus Pak, katanya di ban itu kan ada tahun produksi tuh. ya Itu menentukan harga ya. iyalah Kalau yang lebih lama lebih murah. meskipun baru. Meskipun baru iya. Kalau FDR Pak? FDR. Waduh, FDR. motor IRC motor Pak. IRC ada bisa Swallow. bisa ada juga sih. Iya. Kira-kira kalau buat motor bagus berapa Pak? Hah? Bridgestone bagus. Bisa bagus. Bisa bagus. Mesin bagus. Exis lumayan. Bridgestone bagus. Mesinnya lumayan. Jadi lumayan harganya. Ya memang ban dari India juga udah masuk sih. Apa? India. Apa tuh Pak? Bang India. Nah, ban motor kan dari India. Ntar makanannya Pak datang di sini Pak. Bajai. Makanan India kan Solo. Hmm.
Kayak Rizky Doyen Pak. Loh. Oh, India mau kerja nyanyi dulu, Pak. Iya. Tapi dia termasuk filmnya film bagus Pak. Kalau polisi itu, kalau istilahnya, Ladu sing. kalau salah ya salah gitu loh. Kalau kita kan nggak ada polisi salah. Pause dulu Pak ya. Udah. Nah, nggak usah diperpanjang. Oh ini ban Bristol nih. Beda yang lain. Nah, ini kurang. Oh ketebalan ini ya karet. Ya. H itu tetap apa tinggi. Tinggi. Kalau W lebar. Lebar. Kemudian D diameter lingkar Tinggi. roda atau velg Yang mana tuh Pak? D1. di satu, di dua Diameter diameter total ban. Nah ini kan ada ini contohnya 195 garis miring 60 R 15 88 18. H. Berarti diameternya yang Diameter total Luar ya. 195 H. kalau R yang ada R berarti velg. Wah. Analisa yang rusak itu yang mana? Oh itu. Nah biasanya ada edisinya itu ada tahunnya. Di mana ya Pak? Jadi dibanding ini. 4 Saya itu pernah numpang tukang banyak itu, Pak, buku nggak pernah dipakai ya? Kenapa? Ini banyak belum ganti. Oh. Tahunnya udah lawas gitu ya. Iya, 2010. Nah, aku gantinya itu Baru ya padahal ya. pas pulang kampung. Iya, ban saya itu masih, tapi kalau isinya masih 80% lah kondisi ininya. Cuman kan ban itu kan ada Pegasnya ya. Apa namanya? Kan dilapis gitu ya. di Apa namanya? vulkanisir. Vulkanisir itu kekuatannya bisa berapa lama tuh Pak? Ya beda dengan yang asli. Soalnya saya kan pernah makan di Damping dulu. Bulan Damping itu dia punya alat untuk Vulkanisir. itu. Ternyata cuman Dilem aja Pak ya. nah dipanasi. Jadi cetakannya dipanasi. Nah, kalau untuk angkutan itu juga nggak berani kalau dua-duanya ban vulkanisir. Jadi satunya mesti yang asli. Kiri kanan depan belakang Pak. Ya, Dua-duanya tuh kalau kiri depan kanan. nggak mungkin vulkanisir. Oh belakang ya. Iya, bahaya kan? Karena dia ngambil ini ya, menentukan arah ya. Ya kalau pecah depan ya Langsung. Bubar Pak. bubar kan. Nah, jadi dipanasi pakai berapa derajat, tapi tetap dibersihin, terus kayak di titik dulu. Ya. Nah, nanti kasilan juga, baru ditambahin. Nah, Dijual lagi yang kayak dicetak kan. Terus kalau tukang-tukang ban yang tukar tambah itu ternyata digambar lagi sama dia Pak. Nah itu lihat kondisi ban. Kalau sudah tebal, dipakai lagi. Dibatin lagi sama dia. Termasuk keahlian itu. Ini namanya ban suntik itu Pak ya? Bukan kalian itu keterampilan tangan. Kalau nanti di next slide-nya itu dia nanti ada kodenya. Oh. Kalau 88 itu kuat sampai berapa kilo bebannya? Berarti di luar HWD 1 D2 itu ya? Iya. Nah, H yang paling belakang tuh
itu indeks kecepatan, jadi maksimal kecepatan yang bisa dijalanin ban gitu. Ya, berarti itu 86 tinggi ya? ban loh. H itu tinggi ban. Oh, tinggi ban. Tinggi ban itu dari itu tuh Pak, dari pelek sampai ke luar ban. Nah ya. Oh, ban yang masuk ke pelek sampai dengan ban 995. Ini. Ya. Berarti ringnya ring 14 ya.